hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wisudawan wisudawati SMP Islam Regis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua wisudawan wisudawati yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, para kepala sekolah dari TK, SD, SMP dan juga Islam Yayasan Riyadul Jannah Al-Maunah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Riyadul Jannah Al-Maunah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pengawas PAI dan juga pengawas SMP yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu undangan yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir menyaksikan sekaligus menjadi saksi sejarah wisuda pertama SMP Islam Regis yang diselenggarakan pada tahun ini. Mudah-mudahan ini adalah awal kebaikan dari perjalanan SMP Islam Regis untuk menuju kebaikan-kebaikan berikutnya. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya telah dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali dan yang paling utama pada kesempatan ketika saya berdiri di tempat ini adalah saya ucapkan kepada ananda semua yang hari ini diwisuda sebagai alumni perdana SMP Islam Regis. Selamat atas diwisudanya ananda semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat selama di SMP Islam Regis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membimbing ananda semuanya untuk beramal soleh, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kedua orang tua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan, maka sesungguhnya peningkatan pendidikan pada hari ini dan abad ini sangat luar biasa, di mana teknologi memudahkan kita untuk belajar kapanpun bahkan dimanapun. Tetapi pada saat yang sama yang perlu kita perhatikan bersama, sedahsyat apapun teknologi yang membantu kita, sedahsyat apapun ilmu yang kita dapatkan, pada akhirnya ketika ilmu itu tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan menjadi capaian dan perhiasan dunia saja. Oleh karena itu, SMP Islam Regis hadir dalam rangka untuk menyempurnakan kebahagiaan kita semua dan berupaya untuk terus memaksimalkan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahagia dan sukses di dunia, dan harapan besarnya adalah sukses di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini perlu kerjasama dari yang pertama lembaga pendidikan, khususnya dewan guru dan juga para orang tua. Karena sesungguhnya ketika orang tua menitipkan anak di lembaga pendidikan, maka kemampuan para guru itu sangat terbatas, dan selebihnya anak tetap akan berada di rumahnya dan kemudian melanjutkan kehidupan bersama keluarga. Maka oleh karena itu komunikasi yang baik antara orang tua dengan lembaga, khususnya para pendidik, adalah satu keharusan di mana akan ada sinergi antara lembaga dengan orang tua. Karena sesungguhnya ini adalah tugas bersama, bagaimana kita sebagai pendidik atau dewan guru untuk mendidik anak dengan display yang baik, dengan teladan yang baik, dengan kurikulum yang baik, dengan semangat yang baik, sehingga terjadi percepatan di dunia pendidikan, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harapan besarnya adalah anak-anak ke depan bisa berkontribusi dan semakin mendekatkan umat manusia, khususnya rakyat Indonesia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, ini juga akan menjadi tabungan bagi para orang tua
yang berupaya untuk bagaimana anak-anak diselamatkan bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, karena hari ini Ananda semuanya diwisuda dan setelah ini mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, maka pesan saya kepada Ananda sekalian adalah tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa ini dimanapun kita berada akan dipandu oleh Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Juga kepada para orang tua, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya semakin hari tugas orang tua semakin berat. Dengan semakin majunya teknologi, semakin terbuka berbagai macam kesempatan, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Maka orang tua juga perlu mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, sehingga bisa menuntun anak-anaknya berlomba dengan majunya zaman, berlomba dengan teknologi. Yang mudah-mudahan dengan iman dan takwa ini kita semuanya akan menjadi orang tua teladan untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan musim haji ini, saya akan sedikit memberikan satu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita semuanya, bagaimana menjadikan setiap keluarga adalah medan magnet keberkahan dan hidayah untuk orang-orang di sekitar kita, yang hasilnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan di semua ini. Bukan hanya sekedar cerdas otaknya, bukan hanya sekedar sehat fisiknya, tetapi juga hatinya menjadi hati yang soleh, hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah, yang pada akhirnya Allah anugerahkan kepada kita keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan juga dikeluarkan dari bumi. Maka oleh karena itu marilah kita lihat satu kejadian yang ini akan menjadi renungan kita semuanya. Sebenarnya ke arah mana perjalanan yang sedang kita tempuh? Apakah kepada kehidupan di dunia yang sebentar saja dan kemudian sengsara selamanya, atau kemudian kita menyiapkan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan di akhirat sana? Satu kisah keluarga yang berada di tempat yang sangat subur sekali, penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Pada satu hari harus berangkat menyusuri padang rumput, kemudian masuk padang pasir, dan akhirnya bermuara di satu padang batu. Bukan padang pasir tapi padang batu. Dan kemudian kepala keluarga ini meninggalkan istri dan anaknya di sana yang masih menyusui. Sang kepala keluarga kemudian berjalan tanpa memperhatikan anak dan istrinya. Terus berjalan. Sang istri kaget karena tiba-tiba ditinggal di satu tempat yang dia tidak kenal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada orang, tidak ada hewan. Kemudian bertanya, limadha hajartana huna? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ternyata sang kepala keluarga itu tetap berjalan dan tidak menghiraukan pertanyaan. Dan kemudian karena tidak mendapatkan jawaban, maka kemudian sang istri merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau tinggal di sini, meninggalkan kami di sini? Maka kepala keluarga itu mengatakan na'am. Mendapat jawaban itu, sang istri kemudian mengatakan idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkan, maka niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itulah kisah perjalanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan juga Ismail yang masih menyusu pada waktu itu dari Palestina, menyusuri tanah yang berumput dan berpohon, sampai kemudian masuk ke padang pasir, sampai ke padang batu, yaitu Makkah, Bakkah, Ummul Qura, dan Al-Baladul Amin. Setelah 2 hari ternyata bekal mereka habis, makanan habis, air habis. Kemudian berupaya maksimal untuk berjuang mendapatkan makanan, untuk mensuplai kebutuhan nasi Ismail yang masih kecil pada waktu itu. Berlari antara Safa, Marwah, bolak-balik, subhanallah. Padahal dia tahu di sana tidak ada pohon,
di sana tidak ada orang, di sana tidak ada air. Tetapi itulah perjuangan, itulah upaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus berupaya apapun kondisinya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata dari perjuangan seorang ibu yang tulus berbaik sangka kepada Allah, menerima perintahnya, akhirnya Allah hadirkan air di kaki Ismail kecil pada waktu itu, dan air itu terkumpul sampai hari ini dan bisa dinikmati sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah prototipe keluarga akhirat. Menjadikan tempat yang gersang menjadi barokah. Dari tidak ada air, pohon, bahkan manusia, hari ini menjadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia datang dari seluruh penjuru dunia. Bahkan orang yang tidak punya uang menabung untuk bisa pergi ke sana. Bahkan orang yang sudah di sana inginnya tidak pulang. Bahkan yang sudah pergi ke sana ingin kembali ke sana. Itulah Makkah Al-Mukarramah. Tempat yang diberkahi, tempat yang diawali keberkahannya dari berserah dirinya seorang hamba, yaitu Ibrahim, menjalankan perintah, diikuti pasangannya yaitu Hajar. Kemudian harus mendapatkan ujian dalam program atau proses perintah untuk menyembelih Ismail, dan ternyata Ismail pun sama, dia pun menerima keputusan Allah ketika ayahnya berkata, "Anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, apa pendapatmu? Aku melihat di dalam mimpiku aku harus menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Maka kemudian sang anak yang bertakwa kepada Allah mengatakan kepada ayahnya Ibrahim, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan dan niscaya kau dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak sekalian yang diwisuda pada hari ini, ayo jadilah anak-anak yang bertakwa, berbakti kepada orang tua. Wahai para orang tua, para kepala keluarga, ayo berikan makanan yang halal, bekal yang halal untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak. Dan wahai para ibu, ayo menjadi display terbaik untuk anak-anak sekalian. Karena sesungguhnya ketika keluarga ini bahagia, ketika keluarga ini barokah, ketika keluarga ini sukses, maka kemanapun berangkat, dia akan mendapatkan berbagai macam kesuksesan. Tetapi ketika di dalam rumah, ketika tidak bahagia, tidak barokah, maka prestasi-prestasi apapun yang didapatkan, maka itu tidak akan ada nilainya, karena pada akhirnya mereka tidak dikenal di keluarganya. Hari-hari ini saya menangani para praktisi pendidikan. Dari 2014 saya menjadi narasumber untuk TBTB, Tuntas Baca Tulis Quran, di Kementerian Agama Jawa Timur untuk guru SMP, SLTB se-Jawa Timur untuk program PAI. Subhanallah, banyak sekali kisah yang harus kami gali dan kemudian diberikan solusi, karena banyak sekali pertanyaan. Pelatihannya tidak tanggung-tanggung, 3 hari full, dari jam 2 dini hari sampai jam 11 malam. Dan kemudian dari Jawa Timur di provinsi pindah ke kabupaten, dari mulai Madura, Tulung Agung, terus sampai kemudian Magetan, kemudian Sidoarjo, keliling melakukan pembinaan-pembinaan, sampai kemudian tempat kami menjadi referensi pengiriman siswa-siswi SMP yang akan dijadikan display untuk bagaimana pembinaan anak SMP yang putra bisa menjadi imam karena mereka sebagai seorang muslim, dan yang putri bisa menjadi temannya imam dalam rumah tangga, yaitu dibina dari sejak SMP karena mereka sudah akil balik. Subhanallah, ternyata program itu terus berjalan dan kemudian berhenti ketika pandemi. Pada saat yang sama kami juga harus menangani banyak sekali kampus dan perguruan tinggi yang kemudian juga harus mendapatkan solusi tentang komunikasi antara orang tua dengan anak. Para pendidik yang bisa mendidik begitu luar biasa, tapi kadang tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Bahkan seorang profesor pendidikan ternyata juga tidak sanggup berkomunikasi dengan pasangannya sendiri, dan saya harus menata, mengajarkan kepada para ahli pendidikan ini untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya.
Apa hikmah di balik kisah ini semuanya? Saat kita berorientasi untuk mendapatkan sekedar kesuksesan dunia, maka akan banyak yang dikorbankan. Tetapi saat kita berupaya untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, maka kita akan awali kedekatan dengan orang-orang terdekat kita. Kita tidak akan pernah lupa dengan status kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai atasan, sebagai bawahan. Dan semua peran-peran itu akan tuntas dalam satu kata, yaitu ketika kita menjadi orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah orang yang sangat peduli, orang yang mudah syukur, dan orang yang mudah sabar. Maka oleh karena itu, dalam setiap ceramah di hari Jumat kita sering mendengar tingkatkan iman dan takwa. Karena inilah sebenarnya yang harus kita perjuangkan dalam setiap perbuatan kita. Karena sesungguhnya kehidupan ini tidak lama. Oleh karena itu, hadirin hadirat azakumullah jami'an, ayo sekali lagi tingkatkan kualitas pembelajaran kita tentang Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga, kemudian Siti Hajar sebagai seorang ibu, dan juga kemudian Ismail sebagai anak, yang kemudian nilainya ini kita bawa ke dalam dunia pendidikan, sehingga guru seorang bapak adalah teladan, kemudian guru seorang istri adalah teladan, sehingga guru seorang anak adalah teladan, sehingga pertemuan antara suami istri teladan, orang tua dengan anak teladan akan menjadikan rumahnya medan magnet keberkahan dan medan magnet hidayah untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagai penutup, dalam jamuan yang diselenggarakan di Brunei Darussalam, ketika satu dari perwira yang ada di Brunei menjemput saya untuk mengajak ke rumahnya, pertama kali yang kami bicarakan adalah tentang pendidikan, terutama pendidikan spiritual, pendidikan hati. Karena media untuk mencerdaskan otak begitu banyak, sarana untuk menyiapkan jasmani kita begitu luar biasa, tetapi ternyata banyak di antara orang yang cerdas, banyak di antara yang sudah sehat tadi, hatinya melompok, hatinya kosong, sehingga kemudian mereka bingung, stres, harus melangkah kemana. Maka subhanallah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana kemudian memberikan nutrisi dan gizi untuk hati kita, sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya hanya orang yang beriman ketika disebut nama Allah hatinya akan bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya akan bertambah, sehingga itu akan menambah produktivitas amal dalam hidupnya. Oleh karena itu pesan saya baik kepada orang tua, guru, kemudian juga kepada anak-anak yang diwisuda, hadirin alhamdulillah, dan juga diri saya sendiri, ayo tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran dan berbanyak zikrullah. Karena dengan Al-Quran kita akan dipandu oleh Allah, baik sangka, baik kata, dan baik tata krama. Dan dengan zikrullah maka kita akan senantiasa dipandu oleh Allah dalam setiap kegiatan kita, sehingga kemudian kita akan menjadi orang-orang yang sangat istimewa dimanapun kita berada, dan mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak saya sekalian yang diwisuda hari ini, dan juga kepada orang tua. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal kebaikan, keberkahan untuk kita semua, untuk kita lanjutkan di semua lini kehidupan kita. Dan untuk para guru, ayo tingkatkan kualitas keteladanan kita, sehingga kemudian kita bukan hanya menjadi teladan di sekolah, tapi kita juga menjadi teladan di rumah-rumah kita, dan kemudian kembali ke sekolah dengan keteladanan ke rumah begitu lagi, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari seluruh kebaikan yang kita tanam dalam pribadi murid-murid kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan wisuda kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum